Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus tetangga membakar tetangga di Cengkareng, Jakarta Barat. Sudah ada reporter kami Luis Ayu di sana. Luis, selamat malam. Bagaimana suasana di rumah duka di Cengkareng, Jakarta Barat? Ya, Latif dan juga pemirsa, inilah situasi dan kondisi TKP rumah pria berinisial M yang dibakar hidup-hidup oleh tetangganya sendiri. Rumah korban dan pelaku memang sangat berdekatan, berada di lingkungan rumah padat penduduk. Bisa dikatakan ini merupakan rumah kontrakan sehingga tidak ada pembatas antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Diketahui korban memang mengalami luka bakar yang cukup serius sehingga akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Untuk suasana di rumah korban, memang sejak tadi pagi sampai dengan saat ini saya melaporkan, nampak dihadiri kerabat maupun tetangga untuk melaksanakan tahlilan sembari menunggu jenazah dari RS Polri Kramat Jati untuk tiba di rumah duka ini. Tadi saya sempat bertanya juga kepada tetangga dan kerabat terkait pelaku dan korban. Diketahui memang mereka saling mengenal dan sering berinteraksi, dan mereka tidak menyangka karena sebelum kejadian sama sekali tidak ada keributan apa-apa antara korban maupun pelaku. Namun menurut pihak kepolisian adanya isu menyatakan ada isu perselingkuhan yang melatar belakangi insiden ini, di mana antara korban dan pelaku sehingga membuat marah pelaku dan melakukan pembakaran terhadap korban. Latif. Oke, baik. Luis Ayu, terima kasih langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Luis Ayu kita ikuti perkembangan penanganan kasusnya. Sudah ada Wakapolsek Cengkareng AKP Eko Amperanto. Selamat malam Pak Eko. Baik, selamat malam. Ya, Pak Eko, bagaimana penanganan kasus tetangga bakar tetangga ini? Merasa cemburu dengan korban yang berinisial M. Jadi pelaku mendatangi ke rumah korban dengan menyiram bensin, langsung menggunakan korek membakar baju korban, sehingga tubuh korban, tangan dan kaki terbakar. Diperkirakan untuk luka bakar tersebut adalah 70%. Dan korban di rumah sakit dalam waktu 7 hari. Oke, Pak Eko, apakah motif dari pembakaran ini sudah diketahui? Baik, motif sudah diketahui karena pelaku merasa cemburu dengan korban. Demikian, Pak Latif Siregar. Oke, cemburu kepada korban. Cemburu dalam kasus apa ini? Jadi untuk pelaku merasa curiga dengan istri korban, ada hubungan dekat dengan korban. Demikian motif yang dapat dikuatkan adalah karena faktor cemburu. Sebelum kejadian, ada saksi mata yang menyatakan bahwa pelaku sempat berbincang lama dengan istri korban sebelum akhirnya korban pulang dan kemudian terjadi pembakaran tersebut. Apakah ini benar demikian, Pak Eko? Jadi tidak ada berbincang lama. Pelaku melihat korban berada di rumah pada saat pulang kerja, langsung menyiram menggunakan botol yang berisikan bensin dan menggunakan korek api membakar baju korban. Demikian Pak Latif. Oke, setelah kasus ini berjalan beberapa hari, upaya pengejaran kepada pelaku seperti apa?
Baik, untuk pelaku identitas sudah jelas. Saat ini dalam pengejaran, mohon bantuan dan dukungan daripada masyarakat maupun keluarga korban agar pelaku dapat segera tertangkap dan dapat diproses selanjutnya. Demikian dan Latif Siregar. Oke, baik. Pak Eko Putranto, Wakapolsek Cengkareng, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Kita beralih ke kasus terorisme. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menjadi target sasaran terorisme. Pelaku, seorang wanita, berhasil dilumpuhkan petugas. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Rabu kemarin menjadi target penyerangan. Dari rekaman kamera pengawas, seorang wanita membawa sebuah pistol dan melepaskan 6 tembakan ke arah petugas yang berjaga di pos pengamanan gedung utama Mabes Polri. Kontak senjata sempat terjadi. ZA akhirnya dilumpuhkan polisi dengan tembakan, sementara seorang lainnya telah ditangkap. Buntut dari serangan teror, Mabes Polri kini berstatus pengamanan siaga 1. Penjagaan dimulai dari akses pintu masuk Mabes Polri yang berada di belakang gedung ini. Pintu ini juga merupakan pintu masuk pelaku saat akan meneror polisi. Dan telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang tentunya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk pengamanan di markas-markas Polri, khususnya di Mabes Polri. Yang bersangkutan masuk di pintu belakang, dan seperti biasa, seakan-akan seperti masyarakat yang memiliki kebutuhan akan pelayanan Polri, ya, masuk dan tiba-tiba melakukan aksinya. Ya. Usai melakukan otopsi jenazah terduga teroris ZA, pihak Rumah Sakit RS Polri memastikan penyebab kematian terduga teroris adalah akibat luka tembak di bagian jantungnya. Pihak rumah sakit menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, jasad ZA dibawa keluarga ke TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur dini hari tadi. Peti jenazah langsung diturunkan ke liang lahat, diiringi azan oleh kakak pelaku. Ibu pelaku sempat berdoa dan menangis di pusara jenazah ZA. Usai dikebumikan, pihak keluarga tidak memasang papan nisan di makam gadis 25 tahun ini. Penyerangan di Mabes Polri dan sebelumnya di Gereja Katedral Makassar membuat ibadah malam Paskah pengamanan di Gereja Katedral Jakarta kian diperketat. Aparat polisi berpakaian lengkap berjaga-jaga di area katedral. Sejumlah kendaraan taktis dan anjing pelacak dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Polda Metro Jaya menyiapkan 160 personel gabungan penjinak bom untuk bersiaga. Jemaat yang akan mengikuti misa secara tatap muka harus melewati sejumlah prosedur keamanan yang dilakukan oleh petugas. Bagaimana pengamanan ibadah jelang malam Paskah di Gereja Katedral? Sudah ada reporter kami, Baby Kristami di sana. Baby, bagaimana suasana pengamanan? Selamat petang Latif dan juga pemirsa. Memang berkaca dari apa yang terjadi beberapa hari terakhir aksi terorisme di beberapa lokasi, salah satunya itu di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, maka pada hari ini rangkaian ibadah Paskah sampai dengan Minggu nanti bagi umat Kristiani, maka pengamanan dilakukan lebih ketat daripada tahun sebelumnya. Setidaknya ada sekitar 150 personel gabungan dari TNI Polri dan juga Pol PP yang dikerahkan pada hari ini untuk rangkaian ibadah sesi Kamis Putih yang dimana dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi sore hingga nanti malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan memang penjagaan efektif ini tadi dimulai sejak pagi tadi, sudah dipersiapkan. Setidaknya tadi kami juga berbincang dengan Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Mukarom, di mana ada beberapa titik fokus penjagaan, yaitu diantaranya ada di depan gerbang utama Gereja Katedral dan juga samping Gereja Katedral, serta bahkan mencapai penjagaan di basement Masjid Istiqlal yang merupakan parkiran bagi para jemaah Gereja Katedral.
Selain itu juga penjagaan ini dioptimalkan dengan disediakannya juga 1 mobil taktis dan 1 ekor K9 dog yang juga ini menjadi penyiagaan demi keamanan para umat Kristiani supaya beribadah dapat khusyuk tanpa ancaman aksi terorisme. Latif. Oke, selain pengamanan, apakah pembatasan karena pandemi juga dilakukan pada malam ibadah Paskah ini? Oke, kami terputus hubungannya dengan Baby Kristami. Terima kasih Baby melaporkan langsung dari pengamanan Gereja Katedral di Jakarta. Sehari setelah diserang teroris, pengamanan di Mabes Polri diperketat. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.